Nah. Ini dia nih, Mitsubishi New Xpander Ultimate CVT. Oke, kali ini akan saya videokan atau kupas sedikit ya, nggak banyak, mengenai New Xpander Ultimate CVT warna putih. Yang promonya bulan ini, bulan Juli 2022 adalah DP 15 juta. Wow, DP 15 juta ya. Main juga. Oke, kita bisa lihat tampilannya. Apa yang terbaru dari New Xpander Ultimate ini, yaitu tampilannya satu dari desain grill, lalu lower bumper. Nah, untuk paling mencolok adalah dari lampunya. Lampu utamanya sudah menggunakan T-shape LED proyektor. Untuk lampu kabutnya halogen. Untuk lampu kecil dan lampu sen ada di sini. Nah, ini untuk Xpander Ultimate CVT ini dengan lebar 1750 mm ya. Oke, di sini untuk Ultimate ini spionnya sudah menggunakan chrome cover spion. Untuk panjangnya itu 4595 mm. Jadi 4,5 meteran ya. Di sini ground clearance-nya udah 220 mm. Velgnya sudah 17 in. Kalau yang sebelumnya itu 16 in ya. Ini 17 in two tone color. Di sini kita lihat bagian belakang. Desain lampu belakangnya atau rear combination lamp-nya juga sudah LED, T-shape juga dengan antena shark fin antena. Ada perbedaan juga dari lower bumper belakang. Kita lihat tampilannya terlebih dahulu. Oke, untuk membuka pintunya atau sistem pengunciannya, New Xpander Ultimate CVT ini udah keyless entry. Dia menggunakan tombol keyless di sini ya, di bagian handle. Nah, tombol keyless ini akan bisa berfungsi jika kondisi remote maksimal 1 meter dari tombol tersebut. Jadi kalau remote tersebut ada di bagian depan, kita coba di depan mobil ya, kita coba tekan tombol ini, kita nggak akan bisa. Memang harus jarak terdekat dengan tombol tersebut. Untuk Xpander Ultimate ini sudah dilengkapi auto folding door mirror. Jadi pada saat kita kunci, maka spion pintu ini, spion bagian luar akan menekuk. Dan jika buka, dia akan terbuka. Tapi jika ada salah satu pintu tidak rapat, misalnya pintu sebelah sini tidak rapat, kita coba kunci, maka dia tidak akan mengunci dan tidak akan menekuk, dan akan muncul bunyi. Oke, setelah ini kita akan masuk ke bagian dalamnya. Nah, ini dia untuk interiornya, bagian dalam. Untuk door trim panelnya sudah leather ya, berbahan kulit, bisa meskipun berwarna beige atau krem ini masih bisa dibersihkan. Untuk maupun di dashboardnya kesan beige juga atau krem dengan hitam. Jadi kombinasi hitam dan beige. Terus ini untuk joknya masih berbahan fabric, lumayan halus. Nah, untuk di sini kita ada tombol starter. Tombol starter New Xpander itu ada di sebelah kanan kemudi. Jadi lebih safety jika kita berkendara dengan anak-anak saat kita fokus ke depan atau ke jalanan ya saat berkendara. Jadi nggak khawatir anak-anak menekan tombol starter. Karena tombol starter ini ada beberapa di tipe mobil merek, dia kalau ditekan dan tahan 3 detik itu mesin akan mati meskipun sedang jalan. Nah, ini untuk tombol electric door mirror, ada retractable-nya di sini. Ini untuk pengaturan kaca spionnya. Nah, ini untuk menonaktifkan dan mengaktifkan idle stop engine, yang dimana pada saat kita di lampu merah
kita berhenti lama, dia mesin akan mati sekitar 8 atau 10 detik dari kita berhenti, benar-benar berhenti remnya, mobilnya ya, saat kita injak rem. Nah, ini ada fitur untuk menonaktifkan fitur Active Stability Control atau ASC. Oke, kita langsung ke bagian dalam. Oke, untuk bagian dalam ini tempat penyimpanannya, traynya itu lumayan banyak nih untuk handphone. Kalau misalnya penumpang sebelah kiri mau nyimpen barang atau sambil bawa lipstick berdandan, bisa simpan di sini ya. Oke, kita mulai dari kemudi ya. Ini ada tombol cruise control. Cruise control ini berfungsi untuk gas otomatis atau stabil tanpa kita injek gas, minimal kecepatan 40 km per jam. Untuk cara kerjanya, jadi pada saat kita jalan lancar seperti di tol, kita tekan tombol ini sampai muncul informasi atau tampilan indikator cruise control. Lalu kita tentukan atau gas, injak pedal gas sampai kecepatan yang kita inginkan. Contohnya di kilometer atau kecepatan 80, kita gas. Setelah kita gas sampai 80 atau kecepatan yang sudah kita inginkan, lalu tekan set. Maka lepas pedal gas. Dan mobil akan melaju dengan kecepatan stabil di 80 km per jam. Nah, bagaimana untuk menambah kecepatan? Untuk menambah kecepatan, tekan tombol rest atau plus ke atas, maka akan menambah 3 km per jam. Begitupun seterusnya kelipatannya. Nah, untuk menurunkan, misalnya menurunkan 3 km per jam, tekan ke bawah. Untuk membatalkan fitur tersebut, cukup tekan cancel atau injak pedal rem. Maka fitur gas otomatis atau cruise control akan batal atau cancel. Tapi di tampilan sini akan tetap nyala standby cruise controlnya. Untuk menonaktifkan indikator tersebut, tekan tombol cruise controlnya. Oke, di sebelah kirinya ada audio steering switch. Audio steering switch ini ada tombol volume untuk audio, yaitu untuk nambah volume, mengurangi, ganti channel atau mengganti saluran, dan mode seperti ke aux atau bluetooth. Ada voice command, ada mengangkat panggilan telepon dan menutup panggilan telepon. Nah, untuk tombol ini akan berfungsi jika smartphone kita sudah terkoneksi Bluetooth dengan audionya. Oke, di sini audionya 8 inch dengan smartphone connectivity menggunakan Bluetooth dan kabel data di sini. Jadi meskipun kita mencolokkan kabel data untuk Android Auto atau smartphone connectivity, bisa pula dengan atau sambil mengecas ya. Ada konektor 12 volt. Di sini ada tombol AC digital. Ini ada defogger jika kaca belakang berembun, tapi jangan lupa dimatikan jika embun di kaca belakangnya sudah hilang, karena bisa merusak kaca film jika terlalu lama atau terlalu panas. Oke, di sini untuk menyalakan tombol AC, ini untuk mode sirkulasinya hanya di dalam aja jika ini nyala, tapi jika ini mati, maka yang udara dari luar bisa masuk, seperti kita ada di belakang truk ya, asap truk itu bisa tercium ke dalam. Makanya di sini dipastikan nyala atau tidaknya. Ini untuk menonaktifkan AC, ini untuk temperatur, ini untuk kecepatan blower. Dan ini untuk transmisinya ada beberapa pilihan: parkir, mundur, netral, drive, berjalan, dan ini untuk tanjakan curam. Nah, di sini ada tombol mobil expander model lama itu overdrive. Jika kita tekan tombol ini, dia overdrive off. Tapi kalau di sini itu pas saat D tekan ini, maka di tampilan meter cluster di D-nya ini ada huruf D, sebelahnya ada S. Fungsinya untuk merubah mode ke, kalau orang bilang tuh spot ya, jadi responnya lebih cepat. Jadi pada saat kita nyalip misalnya di D ini, terus kita agak ragu karena nggak seperti manual, powernya, tenaganya, responnya. Nah, kita tekan tombol ini, maka responnya seperti mobil manual.
pada saat kita gas. Cuma memang ada efek sampingnya, yaitu bahan bakar akan lebih boros. Nah, ini ada rem tangannya, sudah electric parking brake, dan di sini dilengkapin auto. Untuk electric parking brake ini hanya untuk tipe Ultimate CVT, Sport CVT dan tipe Cross ya. Untuk tipe Exit dan manual itu masih handbrake tuas, handbrake lever ya, masih tuas. Dan ini ada brake auto hold untuk saat kita macet, jadi kita bisa aktifkan fitur ini biar kita nggak pegal kaki nahan pedal rem terlalu lama. Oke, nah di sini untuk kemudinya itu teleskopik dan tilt steering. Teleskopik ini bisa disetting maju mundur, tilt steering naik turun. Nah, ini ada tombol di sini. Tombol di sini hanya untuk kontras atau keredupan meter cluster di sini. Jadi kita bisa setting jika kita berkendara malam, kita bisa set jangan terlalu terang biar nggak tahu silau atau mata nggak mudah lelah. Nah, untuk tombol infonya ini dia. Kita bisa banyak beberapa fitur seperti trip A, trip B, bahkan ada fitur menginformasikan berapa lagi bahan bakar dalam tangki. Dalam artian bisa berjarak berapa kilometer nih tampilannya. Tergantung cara kita berkendara, kondisi jalan dan beban kendaraan ya. Oke, ini untuk tampilan depan interior New Expander Ultimate. Oh iya, ini satu lagi nih, box tempat penyimpanan. Nah, untuk pembelian New Expander Ultimate ini sudah dilengkapin apar ya, apar portable atau mini kecil, jadi memang udah persyaratan wajib. Ada segitiga pengaman juga, kotak P3K pastinya. Oke, sekarang kita ke baris kedua ya. Nah, ini dia tampilan baris kedua New Expander Ultimate CVT dan interior warna beige. Di sini ada, wah, yang apa nih, untuk charger baris kedua. Jadi ada Type C to C biasanya atau USB ya. Oke. Nah, untuk pelipatannya, nah, ya, oke. Pelipatan baris kedua kanan kiri sama, cuma bedanya yang sebelah kanan tempat duduknya sudah dilengkapin armrest dan cup holder dengan menarik tuas yang di sebelah sini. Nah, ini ya. Nah, ini ada satu lagi yang pastinya setiap mobil itu ada child lock. Jika kita berkendara bersama anak-anak di baris kedua, jadi dipastikan ini posisi lock. Jadi tidak bisa dibuka dari dalam pintu ini. Jadi untuk kita bawa anak-anak hanya di baris kedua, kita aman, tenang berkendara. Untuk rilisnya begini. Oke, kita langsung ke baris ketiga. Ya, ini dia baris ketiga dengan bagasi. Nah, ini ada plastik ya. Jadi emang di showroom ini display supaya nggak terkunci. Buka tutup. Karena sudah elektrik ya. Nah, ini ada under box. Jadi ada box lagi. Kalau misalnya nih kita bisa olahraga, sepatu kita kotor, lumpur-lumpuran, nah bisa disimpan di sini. Atau ibu-ibu nih habis belanja kayak ikan kan suka bau amis tuh, basah. Nah, ini masih bisa dilap. Kalau disimpan di sini kan menyerap nih, masih bahannya kayak bahan bludu ya. Oke, ini baris ketiga. Kita ke pelipatan baris ketiga New Expander Ultimate. Oke, wow, lega ya. Kanan kiri bisa buat bawa sepeda lipat juga atau bawa barang yang banyak. Oke, kita coba nih untuk nariknya, sama untuk pengaturannya. Jadi sini ya, untuk menurunkan atau mengatur. Dan ini bisa buat
diratain juga baris keduanya ya, tempat duduknya. Oke, kita cek, kita lihat. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Baris 2 dan baris 3 bisa direbahkan. Jadi rata ya. Memang agak sedikit ke atas. Tujuannya kalau kita bawa barang terlalu besar pada saat turunan, jadi nggak terlalu ke depan atau berjatuhan ke depan. Oke, itulah bagian belakang New Xpander Ultimate. Bagian dalamnya tadi saya bergeser ke mobil sebelah sana karena pintu bagasinya yang ini nggak bisa dibuka karena kan elektrik ya. Minus akinya kita copot kalau untuk di display. Jadi inilah penampakan atau tampilan dari New Xpander Ultimate CVT dengan DP 15 juta promonya. Ataupun ada bunga ringan seperti bunga 0%. Bahkan proses ringan tanpa survei. Cukup Anda memiliki kartu kredit. Jadi nanti kita nggak akan survei, cukup lengkapin data aja. Oke, sekian dari Sepri Mitsubishi. Semoga bermanfaat. Untuk nanti beberapa fitur-fitur seperti cara kerja cruise control ataupun audio, saya akan buatkan videonya terpisah dari video ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video di channel saya, dan jangan lupa di subscribe ya.